Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Amenang dan Mas Minardi. Kali ini kita masih mengulik seputar sejarah makam-makam yang ada di Kabupaten Klaten. Dan hari ini spesial, kita ada di Kompleks Makam Kajoran, di mana di sini ada Panembahan Agung. Dan juga selain itu ada juga beberapa yang lainnya, termasuk nanti ada Bupati pertama di Kabupaten Klaten dan juga Bupati kedua. Nah, seperti apa keseruannya? Nanti kita akan mengulik makam yang ada di sini dan sejarahnya seperti apa. Ayo ikuti perjalanan kami berdua. Alhamdulillah Mas, hari ini kita bisa nyekar lagi, ya, makam lagi, dan kali ini spesial, ya, terutama bagi warga Klaten. Dan barangkali ini nanti kalau kita ceritakan ternyata nggak cuma Klaten, luar biasa sekali sosok beliau ini. Dan kali ini kita ada di Desa Jimbung. Kalau untuk warga Klaten terkenalnya lebih ke makam Kajoran ya. Nah, di sini ada makam yang Panembahan Agung atau yang lebih sering dikenal yang Kajoran. Nah, namun sebenarnya siapa beliau, kemudian anak turunnya siapa, kok di sini juga ada makam Bupati pertama, di sana juga ada makam Bupati kedua dan lain sebagainya. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi bersama Mas Minar. Oke Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore sama pemirsa yang budiman. Masih bersama kami berdua di Napak Tilas Makam-makam. Session ini di session makam Kajoran. Jadi Kajoran itu di masjid, itu di belakang masjid itu masuknya Kauman Jimbung Kalikotes. Sedangkan sebelah barat makam itu masuknya Kajoran Klaten Selatan. Jadi emang udah perbatasan ya, kecamatan ini di titik makam kita yang kita wani pada sore hari ini. Beliau Panembahan Agung Kajoran atau Pangeran Maulana Mas. Jadi ada nama lainnya. Nama Arabnya itu Maulana Mas. Beliau, nah itu yang umum tahunya adalah, dan yang dipercaya umum adalah keponakan ya, sekaligus menantu dari Sunan Pandangan yang ada di yang kemarin kita soal di Mbak itu. Menantu dari Sunan. Menantu sekaligus ponakan. Menarik ini. Ya, menantu sekaligus keponakan. Sedangkan beliau sendiri anak dari Panembahan Agung yang makamnya di Ponorogo, di Bathara Katong. Bapak beliau ini ada di Ponorogo. Makamnya di Ponorogo atau Pangeran Wat Galeh. Pangeran Wat Galeh yang makamnya di Komplek Makam Katongan, Bathara Katong yang ada di Ponorogo. Sedangkan Panembahan Agung yang makamnya di Katongan atau komplek makam Bathara Katong itu merupakan, ada yang menyebut itu anak, tapi ada yang menyebut itu adalah menantu dari Bathara Katong, Ponorogo sana. Sedangkan jadi silsilahnya beliau Pangeran Maulana Mas ini Panembahan Agung atau Panembahan Kajoran ini ya, itu binnya putra dari Panembahan Agung yang makamnya di Ponorogo, bin dari Pangeran Kambyah. Pangeran Kambyah atau Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan. Beliau adalah anak dari Simbah Kanjeng Sunan Ngampel. Jadi silsilahnya langsung naik. Maka tadi harus versi silsilah itu karena satu jalur adalah menantu. Jadi Tet Kambyah itu kemudian menikahi putri dari
Panembahan Pangeran apa sih ya, Bathara Katong yang ada di Ponorogo itu ceritanya silsilahnya beliau seperti itu. Lah terus kemudian kok di sini juga ada makam Bupati pertama Kabupaten Klaten. Lah ini dari beliau itu apakah putranya ataukah turunannya atau apa? Kalau lihat tahun pasti jauh, ini tahunnya Ya, jauh kan? banget. Apakah hanya sekedar memang makamnya yang berdekatan satu komplek atau memang ada hubungan kekeluargaan Karena dengan Bupati pertama? para putri beliau, Putri dari Panembahan Agung, ya. itu kan dalam catatan itu ada 4 ya, Ada 4 putri. Jadi beliau menikah dengan, yang pertama menikah dengan Raden Ayu Panembahan Agung atau Raden Nyai Ageng Kajuran. Beliau putri dari Sunan Pandanaran. Kemudian beliau wafat, itu ada salah satu versi. Yaitu jadi beliau ini menantunya Sunan Pandanaran. Ya, wafat. Ini kemudian dari istri pertama itu wafat. Wafat, kemudian menikah lagi dengan saudari dari apa itu yang Putri Kajuran tadi. Oh, dari istri pertama. Nah, karena Inseu itu tadi ada saudarinya itu juga janda. Oh, begitu. Yang dulunya pernah menikah dengan Ki Ageng Witing, sehingga pernikahan kedua itu dengan beliau Mbah Nyai Ageng Witing. Jadi beliau menikah 2 kali dengan semua putri dari Kanjeng Sunan Pandanaran. Nah, pernikahan dengan putri-putri Mbak Yati itu setidaknya memiliki 4 keturunan. 2 diantaranya itu menikah dengan keturunan raja. Istri pertama itu kagungan putra enggak? Ya, itu 4. Istri pertama langsung 4. Ya. Istri yang kedua? Itu tidak disebutkan dalam sejarah. Kemudian yang jelas dari istri pertama, dari putrinya Ki Ageng Pandanaran tadi, ya, memiliki 4 keturunan. 4 keturunan. Putri semua. 2 putri, 2 laki-laki. Oh, 2 putri, 2 laki. Ya, yang pertama beliau menikah dengan Pangeran Sindusino. Pangeran Sindusino itu putra pertama dari Ki Ageng dari Panembahan Agung ini menikah dengan tadi. Ya, dengan Pangeran Sindusino. Pangeran Sindusino merupakan putra dari Sultan Prabu Wijaya atau Pangeran Benowo. Karena setelah perang antara suksesi antara Pajang dan Mataram, kemudian Pangeran Benowo kan naik tahta menggantikan ayahanda beliau, yaitu Sultan Hadiwijaya, menjadi raja. Setelah itu kan beliau menyerahkannya ke, ada versi menyerahkan ke Panembahan Senopati, sehingga Pangeran Benowo itu menjadi pendeta. Lah, Pangeran Benowo ini punya anak namanya Pangeran Sindusino dan menikah dengan Putri Sulung. Dari Sulung dari Panembahan Agung atau Panembahan Kajuran ini. Nah, kemudian putri beliau yang kedua yang bernama Raden Ayu Kajuran itu menikah dengan Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede yang kita kenal raja besar itu. Ya, itu kemudian istri pertama beliau atau salah satu selir? Ya, salah satu dari selir lah. Oh, berarti bukan permaisuri ya? Bukan permaisuri, tapi nanti dari jalur keturunan itu tadi nantinya akan menurunkan raja dari jalur setelah raja. Iya, menurunkan raja, sehingga jalur antara Kajuran, Panembahan Agung itu kan pendiri Wangsa, keluarga besar Kajuran. Jadi keluarga Kajuran itu nanti juga akan mempengaruhi perpolitikan di Mataram pada tahun-tahun berikutnya, karena sangat erat hubungannya, karena banyak pernikahan dengan antara putra putri Kajuran ini dengan para keluarga kerajaan yang ada di, maka kemudian tidak mengherankan kalau banyak makam para keturunan raja yang ada di sini. Di depan itu sebenarnya ada makam-makam dari Kepilah, ada yang sebagian di Solo, sebagian di Jogja. Jadi untuk ya dulu kan raja itu perlu legitimasi. Salah satu legitimasi ulama itu menikah dengan para keturunan ulama itu. Jadi seperti itu ceritanya. Berarti termasuk bupati pertama ini adalah keturunan dari beliau. Ya, cuma keturunan keberapanya karena pastinya beliau, karena Klaten itu setidaknya kan udah era Surakarta. Ya, yaitu suksesi perjanjian Giyanti antara Jogja dan Solo itu kan baru beberapa ratus tahun. Pecah ya. Ya, terus kemudian Klaten itu dilegalitas menjadi administrasi oleh Keraton Surakarta
Nah, kemudian tidak jauh kan pastinya keraton menunjuk yang masih saudara-saudaranya. Enggak bupati itu ya, enggak pasti turunan anak-anak ya. Iya, pasti anak turunnya. Itu kan. Dan seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya kenapa selain ada makam Panembahan Kajoran atau Ki Ageng Kajoran ataupun Kajoran Sepuh kalau orang memanggil beliau. Nah, ini ternyata ada juga anak turunnya yang kemudian menjadi bupati di menarik sekali Mas di sini. Dan kita lihat memang kalau melihat arsitektur cungkupnya juga beragam. Ini memang kayaknya ada dari zaman yang memang mungkin kalau dengan istilahnya candi awal-awal Islam, bergeseran dari itu sampai dengan yang modern seperti ini. Ya, ini banyak kemungkinan yang model-model keramik ini dulu diganti. Ya, mungkin anak keturunan itu kan mungkin yang lama kan rusak kemudian diganti. Nah, peninggalan beliau itu kan salah satunya masjid yang kita nanti kita bisa lihat dari samping itu. Ya, itu arsitekturnya masih tua, dan itu saya rasa satu-satunya di Klaten masjid yang masih ada kolam, dari kolam di pinggirnya itu tinggal ya di Kajoran masuk ini ya. Yang lain itu hampir kolamnya udah hilang atau mungkin tidak ada kolamnya, karena emang ini kemungkinan udah menjadi cagar budaya ya, memang untuk ya nggak boleh dirubah karena itu udah rendungan dari cagar budaya Provinsi Jawa Tengah. Oke, barangkali itu Mas luar biasa sekali hari ini kita bisa bersilaturahmi sowan yang Panembahan Kajoran, kita nyekar beliau, mendoakan beliau, juga sekaligus kita belajar sejarah kembali, mengingat silsilah dari beliau ternyata yang juga banyak sekali, luas. Kemudian ada ternyata silsilah juga akhirnya yang gatok dengan Mataram Jogja, Mataram Solo, kemudian ada yang akhirnya jadi Bupati Klaten. Dan yang menarik ternyata beliau ini adalah menantu dari Ki Ageng Pandhanaran sekali. Oke, mungkin untuk sesi kali ini itu dulu silsilah sekalian, dan luar biasa hari ini banyak ilmu yang kita dapat berkaitan silsilah dengan beliau. Tentu ini tidak selesai di sini, nanti ke depan kita akan keliling lagi di Kabupaten Klaten. Terima kasih Mas Minardi. Terima kasih. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.